Mudah-mudahan semua itu merupakan suatu yang kita nikmati bersama di dalam rangka mensyukuri semua anugerah yang diberikan oleh Allah pada kita. Sholawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau seorang Arab dari suku Quraisy Bani Hashim. Ya, oleh karena itu Al-Quran diturunkan di dalam bahasa Arab yang sudah saya jelaskan pengajian yang lalu. Keistimewaan bahasa Arab dibanding bahasa yang lain. Ya, kalau Nabi Muhammad itu orang Arab sekitarnya, orang masyarakatnya orang Arab, kalau misalnya Quran diturunkan bukan bahasa Arab, ini kan akan kesulitan ya. Tinggal sekarang aja kita kaum muslimin ini ada yang ahli bahasa Arab atau sedikit-sedikit ya, karena untuk mengetahui syariat ini ya perlu ya, walaupun tak seluruhnya orang tahu bahasa Arab. Walaupun demikian ya, walaupun demikian orang-orang di sekitar Nabi itu walaupun bahasanya sama, bahasa Arab, tapi kalau hatinya itu sudah ditutup oleh Allah, telinganya ditutup oleh Allah, ya tidak mempan juga ya dakwah Nabi sebagaimana ayat yang akan saya baca berikut ini. Ya, ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqru wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amilun. Sadaqallahul alim. Dan mereka berkata, yang orang-orang musyrik, orang-orang kafir ya, qulubuna fi akinnatin mimma tad'unana ilaihi. Hati kami, kata mereka, orang-orang musyrik itu berada dalam tutupan ya, hatinya tertutup. Namanya tertutup, kalau gelas ditutup itu diisi apa-apa yang nggak masuk. Hati tertutup juga begitu, dikandani itu nggak mempan ya. Ya, tertutup dari mana? Dari apa yang engkau seru. Kamu ngajak kami ke tempat itu, hati kami sudah tertutup ya. Wa fi adhanina waqrun ya, dan di telinga kami, kata orang-orang musyrik, orang kafir itu ada sumbatan, sumpele gitu ya. Ya, sumpel jangan dianggap itu semacam kapas, enggak ya. Ini maknawi ya, bukan materi, tapi senajan krungu ya, tapi seolah-olah tidak mendengar gitu ya. Ya, wa fi adanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun, dan antara kami dan engkau ini ada dinding. Ya, dindingnya bukan pagar tembok. Ya, kalau saya dengan orang tetangga saya itu nggak kenal, nggak nyau-nyopo, itu seolah-olah ada dinding. Jadi orang musyrik, orang kafir Mekah dengan Nabi itu seolah-olah ada dinding. Itu gambarannya begitu Al-Quran menggambarkan. Fa'mal innana amilun, maka kerjakanlah, sesungguhnya kami pun akan bekerja. Kurang lebih itu ya terjemahnya dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Jadi orang-orang musyrik, orang kafir yang sudah berpaling ya, dan tidak ada sambutan sama sekali terhadap ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Tapi itu juga diwujudkan dalam tingkah laku mereka. Ya. Tidak peduli, bahkan mengejek, menganiaya. Itu wujud daripada hati yang tertutup. Jadi ayat di atas itu kalau kita gambarkan ya, situasinya antara Nabi dengan mereka, orang-orang kafir, dan sambil berpaling, ya, ayat yang sebelumnya itu mereka berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mematahkan semangat beliau, ya, biar tidak ngajak lagi, ya, tidak berdakwah lagi. Apa kata mereka? Hati dan akal pikiran kami sudah tertutup. Ya, tutup itu sangat tebal. Ya, tutup itu sangat tebal yang menghalangi telinga kami mendengar apa yang engkau ajak. Engkau dakwahkan itu sudah karena tertutup dengan tutup yang tebal. Mungkin gambarannya kalau materi itu ya, kalau besi sudah sentian meter barangkali seperti menutup gelembung-gelembung air di porong itu ya. Ya supaya tetap dijalani itu ditutup ya. Nah ini gambarannya semacam itu, tutupnya tebal gak kerungu belas, babar pisan gitu ya. Ya, apalagi mengikuti ajaanmu, ya, mentauhidkan, mengesahkan Allah dan mengakui kerasulanmu, sudah nggak ada, ya. Dalam benak, dalam pikiran orang musyrik itu nggak ngakui kalau Nabi Muhammad itu seorang nabi dan seorang rasul. Ya di samping adanya tutupan itu, telinga kami pun ada sumbatan, ya. Ada disumpel gitu seolah, ya, yang menjadikan kami tuli sehingga walaupun engkau berteriak, ya, kalau orang tuli itu berteriak sekeras apapun ya namanya tuli. Itu gambarannya. Itu pengakuan mereka sendiri. Kamu teriak-teriak, kamu ada orang azan dan sebagainya, ya sudah. Tidak ada kesan sama sekali di hati orang-orang kafir, orang-orang musyrik di Mekah zaman itu. Kalau sekarang ada orang yang semacam itu, ya mungkin sifat-sifat itu hatinya tertutup, telinganya seperti ada sumbatannya. Ya, nanti digambarkan wah bainana, ya. Wa mim bainina wa bainika hijabun, antara aku dan kamu ada pembatas. Ya ada dinding. Ya karena ada dinding maka engkau tidak dapat mendekat aku pun tidak dapat mendekat kamu. Walaupun tempatnya itu tetangga, saudara. Ya Abu Lahab, Abu Jahal itu kan saudaranya Nabi. Tapi di antara Nabi dengan beliau-beliau itu ada dinding. Sehingga nggak bisa untuk diajak omong-omong, bahasa sekarang diajak dialog, itu nggak ada. Ya. Maka kalau keadaannya demikian, ya bekerjalah kamu. Ya kalau ngajak, ya ngajaklah, kata mereka, sesuka hatimu. Tapi sesungguhnya kami pun akan bekerja dan berbuat sekehendak hati kami. Ya, kami akan memusuhi kamu ya. Opo jare awak-awak iki kan gitu ya. Akan menentang kamu, akan memboikot kamu, ya apa kata-kata kami ini, kata orang-orang musyrik ya. Kalau kita lihat kalimah per kalimah ya, kata-katanya, misalnya akinatin, ya apa sih akinatin itu? Akinah ya, ini jamak. Mufradnya, tunggalnya itu kinan, ya.
Apa arti kinan? Sesuatu yang berfungsi menutupi sesuatu. Ya, banyak ya. Kalau kot itu ada tutupnya, ya. Misalnya gelas ada tutupnya, tempat air ada tutupnya, itu bisa dimasukkan dalam arti kinan, ya. Sesuatu yang untuk menutupi sesuatu. Bahkan selimut yang menutupi badan, ya. Mulai dingin sekarang itu tidur pakai selimut itu nyaman kan gitu ya. Ya, mataharinya wis rodok ngalor, bengine udan terus, adem kemulan. Itu juga kinan gitu ya, kinan. Sehingga apa yang ada berada di dalam selimut tidak terlihat, atau apa yang ada dalam wadah yang menutup itu tidak dapat disentuh. Yang dimaksud di sini ya, fi qulubina akinnatun, ya. Qulubuna fi akinnatin, apa maksudnya? Adalah penutup yang menutupi hati sehingga tidak dapat menerima. Ya. Ayo leren minum khamr, ini nggak bisa menerima karena sudah tertutup. Ya, menerima aja tidak, apalagi memahami, apalagi menampung. Ya. Ya kalau gelas terbuka bisa diseni. Karena gelas ini nggak bocor, ya air itu tertampung dengan gelas itu. Ya. Ini gambarannya hati yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih saran pun mental, ya. Nggak bisa menampung, nggak ada tempatnya, itu nggak ada. Kemudian kata-kata wakrun, ya, wa fi adanina wakrun, di telinga kami, kata orang-orang musyrik, orang kafir itu ada sumbatan. Asalnya wakrun itu ya mula-mula artinya sesuatu yang berat. Ya. Ya kalau kayu itu kalau dibanding air tidak berat, ya kayu itu kan terapung, ya. Ke perahu. Kalau besi berat, ya, emas itu berat. Kalau kita akan di air akan tenggelam, ya, karena berat jenisnya lebih tinggi dari air. Apa arti wakrun selanjutnya? Kata ini, ya, kata wakrun kalau dikaitkan dengan telinga, ya, di sini kan wa fi adzanina wakrun. Itu berarti tuli, budak. Ya. Ya, seperti ada sesuatu yang demikian berat di telinga sehingga yang bersangkutan tidak dapat mendengar. Bila kata itu dikaitkan dengan dada, ya, kalau kata dikaitkan dengan telinga, itu jadi budak, nggak bisa mendengar. Tapi wakrun ini kalau dikaitkan dengan dada, ia dapat dipahami pengertiannya dengki. Kalau wafi sudurina wakrun, di dada kami itu ada wakr, itu artinya orang itu punya sifat dengki. Jadi dipasang dengan apa? Dipasang dengan telinga, apa dipasang dengan dada, punya makna yang berbeda. Ya, jawaban kaum musyrikin yang ditampilkan ayat di atas mengacu pada sifat-sifat yang disandangkan oleh ayat di atas kepada Al-Quran. Coba ya, kita lihat sifat-sifat Al-Quran ya. Pertama-tama Quran itu diturunkan oleh Zat yang Maha Rahman, Maha Rahim. Ya, ayat kedua, Tanzilum minar rahmanir rahim. Ya. Ini menuntut penyambutannya dengan baik. Ya, kalau orang diwelasi mestinya harus menerima dengan baik. Wong diwelasi kok malah tidak mau menerima belas kasih. Ini terjadi. Ya. Dikenal api-api, dikirimi ya, oleh-oleh, tapi
Karena kalau hatinya sudah tertutup musuhan, ya oleh-oleh yang api itu mungkin nggak ditompo kan gitu ya. Ya, ini juga begitu. Orang musyrik sudah memusuhi Nabi, ya, walaupun Quran diturunkan dari Zat yang Ar-Rahman dan Rahim ditolak. Gitu. Ini orang kafir, orang musyrik. Ya, baik melalui usaha, ya, ataupun mengamalkannya mereka mentolak mentah-mentah. Ya, sifat ini, ya, sifat Ar-Rahmanir Rahim, ya, dari Zat yang menurunkan, yang punya belas kasih, itu disambut mereka. Hati kami berada dalam ketertutupan. Wa fi adzanina akinnatun. Ya. Sifat kedua, ayat Al-Quran itu telah demikian jelas dan rinci. Ya. Ayatnya surat namanya Fussilat. Ayatnya jelas, gamblang, ya. Dan tentunya mengundang perhatian dan ketekunan pendengar. Ya, kalau diumumkan tanggal 1 sampai tanggal 30 Mei ini sensus penduduk, ya kita pakai merum juga. Pada suatu saat ada petugas datang, kita ada di rumah bisa memberikan, oh griya kula niki tiange enten 3 napa sekawan. Ampun tuwek kabeh. Itu seperti, ya, jelentrehnya seperti itu, ya, jelentrehnya di televisi dan sebagainya. Al-Quran itu seperti itu. Tapi bagi orang yang hatinya tertutup, telinganya itu barangkali ya mau datang atau di tugas sensus, saya kalau mau keluar ya sudah keluar sak penake dhewe kan gitu. Ini orang-orang musyrik juga begitu. Ya, apa kata mereka? Ya, di telinga kami ada sumbatan. Wa fi adhanna waqrun. Sedang sifat yang ketiga, bahwa Quran adalah Arabian, ya, sudah dijelaskan kemarin. Quran adalah bacaan bahasa Arab yang sempurna. Ya, ada kata-kata sempurnanya. Sifat ini mestinya menghapus segala yang menghalangi pemahaman, gitu ya. Ya, mau dialog, mau takon, ya apa sih karepe? Tidak begitu. Orang-orang musyrik ini mengatakan antara kami dan kamu ini ada dinding. Ya, tidak mungkin kamu bisa memberi penjelasan kami dan kami juga tidak bisa memberi argumen sehingga bisa menerima penjelasan kamu. Ya, orang yang semacam ini ada atau tidak? Saya kira ada, ya, dari zaman ke zaman. Tapi mudah-mudahan kita tidak digolongkan orang-orang yang punya sikap semacam itu. Hati kita tetap terbuka, diingatkan kalau salah kita itu terima kasih, cepat-cepat istighfar, ya. Kita berharap saya sudah berbuat salah, berbuat sesuatu yang baik yang menutupi kesalahan itu. Ya. Siapapun yang mengingatkan, mbok sing ngelingno bocah cilik, ya boleh saja. Kalau anak kecil ini tahu yang benar, sing ngelingno bocah cilik ya nggak apa-apa. Mbok sing ngelingno wong lanang wong wedok, tek karepe apik ya diterima. Ya, kata ungkapan itu, ungdur maqal wala tangdur man. Lihatlah apa yang diucapkan. Kalau baik kerjakan, jangan lihat yang berkata. Nek sing ngendika wali kota mesti dinot, nek sing, ya, yang berkata orang biasa mesti ditolak, itu enggak betul. Jadi lihat isi katanya itu, isi katanya, makna katanya itu. Kalau itu baik, siapapun yang mengucapkan diterima. Ya. Kalau kata-kata itu jelek, siapapun yang mengucapkan harus kita tolak. Ya, jadi jelas mereka orang-orang musyrik tidak mau memperkenankan mengikuti tuntunan Al-Quran, ya, dan berusaha, ya,
jeleknya gitu ya, supaya Nabi Muhammad putus asa gitu ya. Ya. Tapi kan bagaimanapun juga Allah kan tidak membiarkan ya, selalu memberi hiburan ya kepada Nabi Muhammad SAW untuk selalu berdakwah menyampaikan Islam. Ucapan mereka di akhir tadi itu ya, kita baca fa'mal ya, bekerjalah ya, kami pun ya, innana amilun, kami juga bekerja. Tapi pekerjaannya bukan sama, pekerjaan yang bertentangan. Nabi berdakwah, mereka menghalangi dakwah dengan cara yang sudah disiasati sedemikian rupa. Ya, jadi karena itu menunjukkan sikap ketidakpedulian mereka terhadap Al-Quran dan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini gambarannya seperti itu antara Nabi yang berdakwah dengan orang-orang yang menolak, menampik dakwah Nabi. Ya, kita lanjutkan ayat berikutnya 6 sampai dengan 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul adzim. Qul, katakanlah ya, diperintah oleh Allah, Nabi yang diperintah. Innama ana basyarum mislukum, bahwa aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Ya, nanti akan dijelaskan ya, apa itu maksudnya. Yuha ilayya, ya diwahyukan kepadaku. Antara lain isi wahyu itu apa? Annama ilahukum ilahu wahid, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Fastaqimu ilaihi, maka bersungguh-sungguhlah menuju kepadanya. Wastaghfiruhu, dan mohonlah ampun kepadanya. Ya, jadi setelah orang itu punya keyakinan tauhid Allah itu satu, harus istiqomah, tidak boleh goyang. Ya, kemudian mohon ampun terhadap kesalahan-kesalahan yang mungkin sudah dilakukan. Wa wailul lil musyrikin, dan kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang mensekutukan. Ini lawannya tauhid, orang yang menyekutukan Allah. Alladzina la yu'tuna zakata, ya orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan terhadap akhirat mereka itu kafir, mereka tidak percaya kan gitu. Ya, itu tadi diancam dengan wail ya. Nanti wail akan dijelaskan. Ini ayat 8 memberikan kabar gembira. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amalan soleh, bagi mereka ganjaran yang tidak putus-putusnya. Ya, biasa. Tinggal pilih mana saja. Pilih yang mana? Pilih yang wail atau pilih yang mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Itu kembali pada kita. Ya. Dan itu pun barangkali Allah akan memilih kita. Kita memilih yang mana? Milih yang kanan atau milih yang kiri? Ya. Milih yang bahagia atau milih yang celaka?
Ya, mendengar penolakan orang-orang musyrik sebagaimana direkam oleh ayat yang lalu sampai ayat 7 tadi, Allah memerintahkan pada Nabi Muhammad, ya, qul, katakanlah kepada mereka, pada orang-orang musyrik itu, ya, yang berkata, bertingkah laku yang tidak nyaman bagi kamu, katakan, ya, innama ana basyarun, bahwa aku hanyalah seorang manusia. Ya, nggak bisa saya akan memusnahkan kamu yang memusuhi aku, itu nggak bisa karena saya manusia. Ya, dalam sifat-sifat kemanusiaan. Aku nggak dapat memaksa kamu menerima ajaran ini, nggak bisa. Ya, agama itu bukan paksaan, hidayah dari Allah. Dipaksa-paksa ya raiso, gitu ya. Aku pun tidak kuasa membuka hati kamu. Kalau hati kamu sudah tertutup, ya aku nggak bisa untuk menerima tuntunan Allah, karena aku juga seperti kamu. Ya sama, Nabi itu ya makan, ya minum, ya istirahat, ya. Tapi ada perbedaan antara Nabi dengan orang-orang yang menentang di Mekah itu. Perbedaannya hanyalah aku adalah pesuruh Allah yang aku menerima wahyu yang berupa tuntunannya. Ya, itu bedanya. Ya, antara Nabi dengan yang bukan Nabi. Ya. Aku punya kewajiban menyampaikan yang diperintahkan oleh Allah ini wahyu. Aku punya kewajiban itu. Baligh. Ya. Sampaikan. Kalau aku tidak menyampaikan, aku salah. Yang paling penting dan agung, ya, yang diwahyukan kepadaku, ya, inti dari segala inti, ya, agama itu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa dalam sifat zat dan perbuatannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya menciptakan aku dan kamu, tapi menciptakan alam semesta yang manfaatnya kita manfaatkan bersama dengan makhluk-makhluk yang lain. Itu intinya. Ya, tauhid itulah agama dari nabi-nabi yang itu intinya adalah tauhid. Ya, jika demikian halnya, ya, kalau sudah kita yakin Allah itu esa yang, ya, mencipta, memelihara dan nanti akan menghancurkan, itu keyakinan kita, ya. Kalau Trimurtinya orang Hindu kan ada Tuhan pencipta, Tuhan pemelihara, Tuhan yang merusak. Dewi-dewi, ya. Ada Brahma, Wisnu dan Siwa, gitu. Tapi Islam, ya, Tuhan yang mencipta, yang memelihara, yang menghancurkan itu satu, esa, gitu ya. Karena keyakinan sudah semacam itu, fastaqimu ilaihi, ya, bersungguh-sungguh melaksanakan segala aturan yang ditetapkan oleh Allah. Dilarang merusak, dilarang mendolimi, itu larangan-larangan Allah. Ya, tanpa mencampurkan kesungguhan itu dengan syirik dan mohonlah ampun kepadanya. Ya, orang itu kalau sudah diampuni dosanya itu kan sudah lego. Ya, permintaan yang paling baik pada Allah itu al-afwa wal afiyah. Ya, dosane di ngapura, awake sehat, enggak kekurangan apa-apa, sudah. Ya. Inna nas'ulka afwa wal afiyata. Ya. Wal mu'afata ad-daimata fid dini, ya, fid dunya wal akhirah. Itu sudah, dunia sudah milik kita, awak waras. Ya, dosanya di ngapura karo Gusti Allah, tidak ada beban apa-apa. Ya, hanya kita nggak tahu, ya. Sudahkah
dosa kita diampuni oleh Allah. Oleh karena itu fastaghfiru, mohon ampun secara terus menerus. Ya, kalau sudah begitu orang ini akan selamat. Ya, sebaliknya, ya, orang-orang yang tidak melaksanakan itu dikatakan wailul lil musyrikin. Ya, maka kecelakaanlah yang besar bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Ya, ini tidak menafkahkan sebagian hartanya untuk membantu orang-orang yang memerlukan. Ya, dan tidak menyucikan jiwanya dari kotoran dosa-dosa dan terhadap kehidupan akhirat orang-orang itu nggak percaya kan gitu ya. Ya, hanya ayat ini kalau diteliti, tadi sudah dijelaskan ya, Fusilatnya adalah Makkiyah. Ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Padahal ayat zakat itu turunnya 2 tahun sesudah Nabi hijrah. Ya. Jadi firman layak tunas zakata, tidak menaikkan zakat, dipahami oleh sebagian ulama dalam arti tidak meyakini kewajiban zakat. Seperti orang ya, orang tidak sholat tapi yakin bahwa sholat itu wajib, itu beda. Dosanya kalau sholat itu gak wajib itu berbeda. Kalau mengatakan sholat itu tidak wajib, ya sudah, kafir dia. Tapi kalau dia yakin sholat itu perintah Gusti Allah, ning sok-sok keset aras-aras nglakoni, itu ya dosa, tapi tidak seberat dosa yang mengingkari kewajiban hukum itu. Itu ya. Ini harus dibedakan. Sedikit kita kembali pada ayat awal itu ya, kata-kata basyar ya. Qul innama ana basyarun. Ya, dalam tiba itu kan Muhammadun basyar laisa kal basyari wa huwa kal yaqut bainal hajari. Nabi Muhammad itu menungso, tapi gak koyok menungso liyane. Ya, Nabi Muhammad koyok batu berharga, batu mulia yakut dan yang lain-lainnya seperti batu-batu biasa. Menungsane podo, mangane podo, ya. Ya, keperluan biologisnya juga sama. Oleh karena itu beliau nikah. Dan nabi-nabi itu pada umumnya nikah. Ya, sunnatul rasul, sunnatul anbiya itu nikah. Ini menunjukkan bahwa beliau itu manusia. Beliau memiliki juga panca indera, bisa melihat, bisa mencium, ya, merasa lapar, ngelak, ya, dan yang lain-lainnya. Ya, inilah persamaan Nabi Muhammad dengan manusia yang lain di zamannya maupun sama sekarang. Perbedaan beliau dengan yang lain apa? Ya, kedudukan beliau sebagai nabi dan rasul. Gak ono sing iso madani gitu ya. Karena mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja hal ini disebabkan karena adanya keistimewaan dari segi budi pekerti dan kesucian jiwa beliau. Sejak kecil sudah dijaga oleh Allah. Masyarakat sudah ngakui beliau itu al-amin. Gitu. Jadi sudah punya bekal untuk jadi orang besar yang menuntun umatnya itu sudah memberi contoh dulu. Ya, itu basyarnya Nabi Muhammad berbeda dengan basyarnya yang lain karena beliau diberi wahyu oleh Allah. Kemudian kata wailul lil musyrikin, apa sih wail itu apa? Ya, biasanya digunakan untuk menggambarkan keburukan, ya, atau kecelakaan pelaku sesuatu yang negatif. Ya. Dalam riwayat Imam Bukhari, ya, dinyatakan begini. Suatu hari Nabi bersabda pada seseorang yang sedang nuntun unta, ya, binatang padang pasir yang hebat kan unta. Irkabha, ya, kendarailah unta itu, naikilah unta itu.
Ya, orang itu enggan, enggak mau. Mungkin dituntun saja. Maka Nabi mengulangi anjurannya. Namun orang yang berkorban tetap enggak mau, enggak nurut gitu loh. Dengan apa yang disarankan oleh Nabi. Ya karena enggak nurut, Nabi mengulangi sekali lagi. Irkabha wailak. Kendarailah. Sungguh tidak tepat sikapmu yang enggan mengendarai, ya. Wail, ya kata-kata wail, celaka kamu gitu. Wong diperintah kok gak manut. Dari makna dasar kebahasaan ini sementara memahami kata tersebut dalam arti kaitannya dengan kekufuran dan dalam arti lembah di neraka. Ya. Tapi makna aslinya seperti tadi, keburukan dan kecelakaan gitu ya. Saya akan simpulkan dari ayat-ayat yang dibaca tadi. Ada 3 sifat buruk. Ini penting. Ya. Sifat buruk yang dimiliki manusia. Yang kita harus waspada, harus kita jauhkan dari diri kita. Yang digambarkan di ayat tadi. Pertama, mempersekutukan Allah, ya, berbuat syirik. Kalau orang berbuat syirik itu artinya tidak mengagungkan Allah. Ya, walaupun ucapannya ini Allahu Akbar, tapi dalam hatinya tidak mengagungkan Allah. Kalau kita orang yang mukmin, kalau Allahu Akbar itu yang agung ya hanya Allah, yang lain itu kan kecil-kecil. Sampai gubernur, presiden, ya, panglima, tentara itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang mukmin harus selalu mengagungkan Allah. Ya, biasa diucapkan lisannya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Menang-menang itu mengucapkan itu nanti akan bobotnya timbangan di ya, hari penimbangan di mahsyar sana itu ya. Itu satu ya. Sifat yang jelek yang kedua, tidak menaikkan zakat. La yu'tuna zakat. Yakni enggan beri bantuan kepada orang yang memerlukan. Ya, kita ini tadi wong sing loman lah. Ya sesuai dengan kemampuan kita. Jok medit-medit gitu ya. Itu saja. Ini sifat jelek itu medit, bakhil. Wong Gusti Allah lumane nang makhluke kaya ngono kok ana wong sifate bertentangan dengan sifat Allah, itu kan enggak betul. Sesuai dengan kemampuannya. Ana wong luwe kepengin mangan ya kei mangan, awake dhewe duwe kan gitu. Ana wong muda gak duwe klambi, awake duwe klambi loro telu ya kekno, gitu aja. Ana wong gak ngerti, njaluk pengerten ya dikeki. Nggih. Mbok carane maca Fatihah, mbok carane salat ya. Yang ketiga, ya, sifat jelek itu pertama tadi kan orang musyrik, kedua tidak mau menolong orang lain, ketiga mengingkari keniscayaan kiamat. Gak percaya nek besok iki ana dina kiamat, wong amale ditimbang, diitung sak lelek, wong gak percaya iku mati ya mati, wis dadi lemah. Lah ini sifat jelek pada manusia. Kalau orang pada percaya kiamat, ada timbangan dan sebagainya, uripe kan ngati-hati. Ya, uripe ngati-hati. Kon ibadah ya ibadah, kon srawung sing becik marang menungso ya srawung sing apik. Nek ana kelirune cepet-cepet jaluk ngapura, itu sifatnya orang yang baik. Ya. Kalau orang-orang yang mengerjakan yang baik, dikatakan sini pahalanya ghairu mamnun, ya, lahum ajrun ghairu mamnun. Jadi mamnun itu artinya ya tidak terputus, ya, ghairu mamnun artinya tidak terputus. Ada kata yang mirip-mirip, ya, dari sini kematian, kita mesti mati, dinamai almaniyah, ya. Karena apa? Ia memutus kelangsungan hidup di dunia, ya, memutus kehidupan di dunia, tapi tidak berarti lalu dia mati terus, ya, hanya pindah alam saja.
Dari alam dunia fana ke alam barzah dulu, menunggu nanti sampai hari kiamat. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari 3 sifat jelek kita. Mudah-mudahan kita digolongkan muwahhid yang mengesahkan Allah. Kita jadi orang yang loman, bisa membantu siapapun, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Dan ketiga, mudah-mudahan keyakinan pada hari akhirat ini makin mengokohkan iman kita, makin mendorong untuk berbuat amal sebanyak-banyaknya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.